Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, di siang hari ini ada istimewa sebab kita akan talk show bisnis dengan tema harga ramah fasilitas melimpah. Dan tentunya di talk show siang hari ini, sahabat Al-Markas, akan ada narasumber, yaitu Pak Haji Alimuddin SPD, selaku Direktur Utama Ihsan Ali Wisata. Dan ya, sahabat Al-Markas, yang seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini memasuki hari ketiga digelarnya pameran travel di Masjid Al-Markas sehubungan HAUL ke-20 Jenderal M. Yosef. Kabarnya di pameran travel ini banyak yang spesial, ada paket-paket dan promo dalam beribadah umroh dan haji. Biaya umroh, sahabat Al-Markas, adalah salah satu hal yang penting dipertimbangkan sebelum melaksanakan ibadah umroh. Agar tidak salah dalam memilih travel, siang hari ini kita akan mengajak sahabat Al-Markas untuk mendengarkan bincang-bincang kita bersama salah satu pemilik travel yang pastinya akan memberikan kejutan harga juga promo lainnya. Baiklah sahabat Al-Markas, bersama-sama langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Pak Haji Alimuddin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Alimuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa sedikit dijelaskan, Pak, terkait dengan tentang travel Ihsan Ali Wisata dan sejak kapan berdirinya serta apa menjadi daya tarik dari berbisnis travel umrah dan haji? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, travel kami PT Ihsan Ali Wisata ini sudah masuk usia yang kelima. Tetapi saya sebagai direktur, alhamdulillah sudah memberangkatkan jamaah ini sudah lebih 10 tahun. Waktu itu masih neben di travel teman. Ya, jadi cukup lah untuk bisa menghandle jamaah. Ya, jadi nama PT Ihsan Ali Wisata dari anak kami, Ihsan, dan saya adalah Ali. Jadi PT Ihsan Ali Wisata. Kalau tadi ditanya apa yang menarik dari berbisnis umrah ini, tentu hal ini sangat luar biasa karena ini ada keberkahan yang mana kita bisa dapatkan di Makkah dan Madinah. Itu tidak diberi ke semua kota di seluruh dunia. Saya alhamdulillah cukup banyak mengunjungi juga negara-negara lain, tetapi yang membuat selalu jatuh hati itu adalah Makkah Madinah ini. Karena memang di hadis dikatakan itu diberi keutamaan semua ibadah di dalamnya 100.000. Nah, ini yang perlu pemirsa sebenarnya pahami, karena tidak semua kita orang Islam ini memahami akan hal tersebut. Ya, jadi kalau saya biasa jelaskan ke jamaah, itu satu kali ibadah di Masjidil Haram itu 100.000. Kalau orang 100 tahun umurnya, itu banter 65.000. Jadi 100 tahun umur itu kalau dia ibadah dari lahir, tapi itu kan tidak mungkin. Nah, maka dari itu sesungguhnya orang berumrah ini luar biasa. Ya, kalau terkait harga dan seterusnya itu patut dipertanyakan, tetapi yang paling penting sebenarnya siapa yang akan mendampingi kita di sana, yang menghandle kita di sana. Ya, karena kenapa? Umrah ini bukan perjalanan wisata biasa, tetapi ini perjalanan ibadah. Jadi yang betul-betul mau membimbing ibadah kita ini yang perlu juga sangat ditanyakan dengan siapa nanti di perjalanan, siapa yang menunjukkan di sana, bagaimana cara-cara beribadah di sana dan seterusnya. Saya kira itu barangkali. Bisa sedikit dijelaskan juga Pak Pak Haji Alimuddin terkait dengan apa yang membuat tertarik hingga ingin mengembangkan bisnis umrah ini? Ya, bagus sekali pertanyaan ini. Tahun 2009 saya berhaji, ya.
2010 saya berumrah lagi. Mhm. Waktu itu sebelum 2009, orang tua sudah menyuruh kita untuk berhaji, karena dia Mhm. lihat sudah ada kemampuan. Tetapi saya pikir waktu itu masih muda ya. Saya lihat orang di kampung itu berhaji sudah umur agak-agak, tua, jadi Mhm. saya belum. Tapi suatu waktu, keinginan itu ada. Mmm. Terus kami cari travel, karena waktu itu kami alhamdulillah berhaji, haji plus ya. Mhm. Jadi sampai di sana, baru 2 hari di Madinah ini, ada yang saya rasa yang tidak pernah saya rasa di daerah lain. Mmm. Saya itu merasa senang. Maka ketika saya belajar bahasa Arab, ada diskusi, ada dialog seperti ini, "Kaifa tash'ur fi Madinah wa Makkah?" "Ana asy'uru masrur jiddan jiddan." Bagaimana perasaanmu ketika engkau berada di Mekkah, di Madinah? Mmm. Saya merasa sungguh sangat bahagia, sangat senang. Kalau mau dibilang tidak ada lagi kebahagiaan di atasnya itu. Mhm. Itulah Mekkah, Madinah. Di situlah saya kayak bersumpah sebenarnya. Mhm. Kayak bahwa, "Kenapa saya ya Allah baru ke sini ya Allah? Ada nikmat yang Engkau berikan kepada kami ini, yang ternyata tidak diberikan di kota-kota lain." Sehingga waktu itu ada juga travel, kami sama-sama makan di restoran di hotel itu, yang membawa anaknya, membawa istrinya untuk berhaji. Dalam hati saya, enaknya kalau Sinda bisa begini. Mhm. Ternyata belakangan alhamdulillah Allah izinkan, niat kecil saya dalam hati itu. Karena ketika saya 2009 berhaji, 2010 saya berumrah, 2011 mulai membawa orang umrah. Mhm. Itu tadi kalau ditanyakan, kenapa tertarik? Itu yang membikin, karena saya Mmm. mencintai ini, saya mau ke sana terus, perasaan saya selalu mau ke sana. Mmm. Biarpun baru-baru saya ke sana, rindu lagi mau ke sana. Itulah Makkah Madinah, dan ini pemirsa perlu kita juga, membulatkan tekad. Kalau dalam umrah sebenarnya, itu bukan masalah kaya atau miskin, Mhm. tetapi itu panggilan Allah. Ketika orang itu ada niatnya besar ke sana, insya Allah cepat berangkat. Biarpun banyak uang tidak ada niat ke sana, Allah tidak undang dia. Apalagi kalau di pendanaan remeh, misal gampang. Kalau umrah itu gampang, ada aja uang setiap saat. Maka ada orang meninggal tidak berumrah, tidak berhaji. Ya, jadi umrah itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang umrah itu duyufullah, duyufur rahman, itu tamu-tamu Allah, tamu-tamu mulia. Ya itu yang membuat saya tertarik untuk melaksanakan, dan ini ya kalau bisnis juga lumayan, Mhm. alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi karena, merasa senang, merasa bahagia, bahkan eee, merasa nyaman kembali ke Makkah dan Ya, juga dari perasaan itu mungkin Pak Haji Alimuddin, ingin membagi perasaan tersebut ke orang-orang lain sehingga, dengan perasaan itu juga Pak Alimuddin, ingin menjalankan bisnis tersebut. Seperti itu mungkin Pak Haji? betul sekali. Jadi apa yang saya rasa ini, inilah yang saya mau bagi di keluarga, di Mhm. teman, di tetangga. Mhm. Jadi, memang sejauh ini alhamdulillah, setiap ada pemberangkatan, saya yang langsung jadi leader. Mhm. Jadi yang saya rasa ini, itu nanti yang saya akan cerita di sana, Mhm. saya akan sampaikan, karena di manasik juga saya langsung kasih manasik jamaah, jadi connect. Ketika saya kasih manasik, terus nanti di Saudi, di Mekkah Madinah, tinggal jamaah bertanya, "Haji yang mana misal Multazam, yang mana Hijri Ismail, yang mana Raudah?" Nah, itu langsung saya bimbing masuk ke sana. Ya, karena Mhm. kita sudah merasakan itu, kita sudah melihat, alhamdulillah. Jadi, travel ini perlu pemahaman. Kalau Mhm. menurut saya ada 2 hal yang penting. Yang pertama itu ilmu agama, yang kedua adalah ilmu travel itu sendiri. Bagaimana mengorganisir, bagaimana menghandle ketika di perjalanan, bagaimana misal ketika di pesawat, ibadahnya, salatnya, ya. Apatah lagi di sana, ya, yang namanya umrah ini kan tidak bisa dilakukan di Indonesia, Iya. ya, hanya ada di Mekkah, di Madinah, karena umrah itu, ya, ada rukunnya, Mhm. ya, ada tawaf di Mekkah, tawaf di Ka'bah. Nah, kalau di sini biarpun ada foto Ka'bah, apa, miniatur Ka'bah, ndak mungkin, itu hanya contoh, hanya untuk praktek. Makanya, ya umrah ini, kalau menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Jadi, bagi pemirsa saya harap yang belum ada niat, Mhm. sekarang bisa mulai ada niat untuk setelah mendengar, siaran hari ini,
bisa, meniatkan, ya, mengutamakan. Karena umrah juga sesungguhnya, ya, Rasulullah katakan itu menghapus orang yang merutinkan umrah dengan umrah Mhm. berikutnya menghapus dari dosa dan kemiskinan. Dan ini nyata, bukan hanya terjadi di zaman Rasulullah, tetapi terjadi di zaman sekarang yang orang-orang yang merutinkan umrah malah lebih kaya. Mhm. Meskipun kita tidak boleh meniatkan untuk kaya pergi berumrah, tetapi itulah kelebihannya, karena Allah katakan, "Kalian yang berumrah berhaji adalah tamu-tamu saya, Mhm. maka mintalah saya kasih." Iya. Nah, sekarang tugasnya travel itu sebenarnya memberi pembimbingan di mana tempatnya itu. Mhm, mhm. Ya, karena Allah sudah tentukan ada tempat di sana yang memang diterima doa. Ya, saya kira begitu. Iya, Pak Haji Alimuddin, bagaimana travel merawat dan menjaga agar travel tetap dipercaya para pelanggan mereka? Karena kita bisa lihat bahwa, begitu banyak travel-travel bodong saat ini. Oh ya, ini menarik sekali juga. Ya, alhamdulillah travel kami PT Ihsan Ali Wisata itu yang biasa Mhm, disingkat IAW, semoga sampai kiamat ya, travel ini amin. ada dan, tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama dalam kurung menipu. Ya, saya sering sampaikan ke jamaah, ke calon jamaah, sebenarnya ini umrah adalah bisnis, Mhm, tetapi bukan bisnis murni seperti bisnis pada umumnya. Karena di dalamnya ada, ibadah mhm, dan yang diurus ini adalah tamu-tamu Allah. Jadi kalau orang memahami sebenarnya bahwa yang diurus adalah tamu-tamu Allah, sesungguhnya kita harus sangat care untuk hal tersebut. Kenapa? Karena ini tamunya Allah. Ini mhm, orang mulia. mhm, Meskipun mereka punya, pekerjaan sederhana saja di Indonesia, tetapi ini di saat ketika berumrah, berhaji itu adalah tamunya Allah. Maka ketika ada orang yang mencoba-coba seperti tadi, kamu dikatakan travel bodong, wah ini kalau menurut saya itu murkahnya besar. mmm, Kenapa? Karena dia mau mencoba menipu tamunya Allah, ya. Padahal ini pekerjaan sungguh sangat bagus, ya. Kenapa ada niat-niat yang aneh-aneh? Tetapi memang ini umrah juga tidak bisa dipungkiri kadang-kadang travel itu bukan pelakunya. iya, Karena kita ada banyak, bekerja sama, misalnya mhm, pihak, muassasah, pihak hotel, ya, pihak, penerbangan, ya, dan kadang-kadang masalah itu bukan dari kami travel, ya, mmm, tetapi memang dari ini, kayak ada teman tertipu, sudah bayar hotel, terus orangnya menghilang, mhm, tidak dibayarkan ke hotel. Nah, ini yang masalah. Jadi mmm, masalahnya bukan di travel itu. mhm, Mungkin ada juga travel yang bodoh mungkin, mhm. tetapi tidak semua. Jadi ada memang orang yang kena tipu juga sebenarnya dari, apa namanya, yang diajak kerjasama itu. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, ya mudah-mudahan Allah pelihara niat tulus saya ini untuk mengurus tamu-tamunya Allah, ya sehingga dalam hidup saya insyaallah ada banyak keberkahan begitu. Ya, Iya, tadi sedikit dijelaskan sama Pak Haji Almuddin bahwa, travel itu sebenarnya melakukan kerjasama dengan beberapa tempat, baik itu hotel, pihak penerbangan. Bisa ya. dijelaskan sedikit Pak Ali bahwa, apakah sekarang untuk pihak travel, Ihsan Ali Wisata itu sudah bekerja sama dengan beberapa hotel di saat ini? Ataupun penerbangan? Iya. Jadi, pihak hotel sebenarnya, bisa langsung, booking di sana, di Mhm, hotel, kalau macam kita bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. mhm, Alhamdulillah saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah, mhm. bisa juga booking di sini, kan ada Soler Hotel yang Mhm, biasa datang ke Indonesia, sudah punya kantor di Indonesia, ada yang masih kalau ada pameran, biasa mereka juga datang untuk menawarkan hotel. mmm, Nah, di sinilah kita perlu cermat ya, memilih apa ini memang, pihak hotel ini terpercaya misalnya. mhm, Karena kadang-kadang, mereka datang kita tidak kenal. Ada mmm, juga biasa teman yang mengalami, katanya selama ini lancar-lancar saja. Nah, mhm, tiba-tiba suatu waktu menghilang, padahal mhm, sudah dibayar. Sedangkan orang umrah ini, ya kalau biaya umrah sekarang kan rata-rata 30 juta ke atas. mhm, Jadi kalau macam ada 50 jamaah ya bisa dihitung uangnya berapa, bukan sedikit ya. Jadi
memang sangat perlu hati-hati dalam memilih, pihak wholesaler hotel itu yang menawarkan hotel ke kami, ke travel-travel, ya. Jadi sudah ada kerjasama kita, ya, sudah ada. Tetapi kita selalu juga menyesuaikan, karena ini tergantung juga, kebutuhan konsumen, ya, jamaah yang mana apakah mau paket bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang itu semua ada di Saudi, ada di Mekah, Madinah, ya. Iya, Pak Alimuddin, hal apa saja yang perlu disiapkan saat jika kita ingin atau bahkan berniat untuk, membuka bisnis umrah tersebut? Ya, kalau mau buka travel ini, Mhm, saran saya sebenarnya me ya mencintai dulu yang namanya umrah. Karena mhm, pekerjaan itu paling bagus ketika dicintai, diminta ya, ya, itu dinikmati. Mungkin mhm, kadang-kadang gaji tidak banyak, tetapi kalau dinikmati, nah itu enak. Tetapi mhm, yang paling penting di sini, kalau umrah, ya ikhlas lillahi ta'ala. mhm, Ya ini kalau bahasa ikhlas itu kan, eee, itu masalah hati. mhm, Yang tahu itu hanya Allah, ya, dan yang bersangkutan. mhm, Tetapi itu sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah yang diurus tamu-tamu Allah. Jadi kita ini harus betul-betul, serius sebenarnya kalau menurut saya, ya, ya. Mengurus sebenarnya membikin travel kalau ada modal gampang, mhm, tetapi, apakah nanti pantas memang untuk menjalankan bisnis ini? Apa mengerti misalnya ilmu agama, mhm, ya, mhm, ada mengerti, ini kan antar negara. iya, Ya, jadi kita harus ada paling tidak bahasa asing, mhm, ya, bisa berkomunikasi dengan vendor di sana, bisa berkomunikasi dengan apapun itu. Ketika sudah pindah kita terbang dari Makassar ke Jeddah, sudah pasti yang laku bahasa asing. Tidak mungkin iya, pakai bahasa Indonesia di bandara, di hotel, ya, itu tidak mungkin. Jadi kita perlu memahami, bahwa itu perlu bahasa, ya. Alhamdulillah kalau di travel kami ini, ya, adalah bahasa. Saya dulu sebelumnya sebagai tour guide lebih 10 tahun. mhm, Jadi menghandle orang bepergian itu sudah biasa. Jadi mhm, dunia saya. Jadi sekarang, itu yang banyak tertarik di travel kami ini. Kenapa? Karena, kami menghandle jamaah itu, ya, alhamdulillah kita tahu tekniknya, karena lebih mhm, 10 tahun menghandle orang. Ya, kan, orang turis datang itu misalnya dari Jerman, dari Belanda, mereka pasti butuh tiket, butuh hotel, butuh, makanan. mhm, Orang umrah juga sama. iya, Nah, yang beda itu hanya tujuannya. Kalau mhm, turis ini ya mereka mau melancong, melihat-lihat pemandangan, mau mengetahui budaya. Kalau kita ini ya fokusnya ya ibadah. ibadah, Maka dari itu saya bilang tadi, umrah ini 2 ilmu, ilmu travel itu sendiri dan ilmu agama. Karena bagaimana nanti bisa nanti, berumrah dengan benar sesuai syariat agama, sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu harus dipelajari, harus dimatangkan. Karena kalau mhm, tidak, kita juga bisa berdosa ini, kalau bawa jamaah nanti umrahnya tidak sah, mhm, jadi bisnis ini bukan hanya di sini sekarang, okelah orang berangkat, tetapi nanti caranya saja ini umrah saya tidak tahu, gimana ini? Ini bisa masalah. mhm. Ya, saya kira begitu. Iya, mungkin pasti, dalam menjalankan bisnis, tentunya pasti ada tantangan. Ya. Seperti apa tantangan yang dialami oleh Pak Haji Alimuddin selama menjalankan bisnis umroh ini? Ya, kalau dibilang tantangan dalam bisnis Mhm, umrah, dalam semua bisnis pasti ada tantangan. iya, Ya, tetapi, yang paling nyata, kadang-kadang kita ini, eee, pas, ada jamaah mhm, yang maunya berangkat, mhm, terus tidak ada lagi tiket. mhm, Nah, itu sudah full semua, mhm, itu kadang terjadi, ya. Tetapi yang paling banyak masalah tantangannya itu ya kalau ketika travel itu tertipu, mhm, seperti tadi itu, mhm, ya sudah bayar tiket, terus itu tiketnya bodong, ya, atau bayar, hotel, hotelnya itu kan pihak ketiga yang menjual hotel di Saudi. mhm, Tidak ada lagi kalau mau dibilang di Saudi itu yang menjual hotel orangnya. Jadi itu sudah pihak ketiga, mungkin sudah pihak keempat. Nah, maka dari itu, eee, kita sangat perlu hati-hati untuk memilih orang-orang, ya, yang mhm, kita ajak kerjasama. Karena mhm,
Apalagi ini bukan orang Indonesia, ya, Mhm. jadi kita tidak tahu juga karakternya, kita tidak tahu sejauh ini sebenarnya mereka kebiasaannya bagaimana, ya. Ya, saya kira itu yang menjadi tantangan-tantangan, ya. Mhm. Jadi dari beberapa tantangan tersebut, seperti apa langkah-langkah yang Pak Haji Alimuddin, ambil untuk mengatasi hal-hal tersebut? Ya, kalau seperti tadi masalah itu ya memang kita harus cukup hati-hati saja dalam Mhm. memilih, partner ya, kerjasama, ya bertanya ke teman-teman ya, Mhm. apakah si B ini, si C ini, orang ini selama ini terpercaya, Mhm. ya. Ya mungkin juga sejauh bertanya, ini asetnya sudah banyak atau tidak. Mhm. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa masih bisa ada apa, carikan solusi begitu, Iya. ya. Tapi kalau dia juga terbatas dari sisi finansial, terus ada masalah, nah ini yang tentu akan masalah. Tetapi Mhm. kalau kita ya sekira memilih itu tadi orang-orang yang juga sudah punya aset, tetapi yang paling penting menurut saya memang karakter, ya. Mhm. Karakter itu ada namanya kejujuran. Karena kalau saya pribadi memahami umrah ini, ya itu tadi, ini bukan total 100% bisnis, tetapi kita ini sebenarnya memfasilitasi saudara-saudara Islam kita untuk bisa melakukan ibadah, memfasilitasi. Jadi kita betul-betul harus ada tanggung jawab. Dalam hal ini ya kadang-kadang ada teman yang betul-betul tanggung jawab kalau ada tertipu, apapun itu dia jual apa-apanya, asetnya. Ya, padahal sebenarnya bukan dia pelakunya. Mhm. Ya, saya kira begitu. Iya. Pak Haji Alimuddin, seperti apa sih bentuk strategi pemasaran yang dilakukan travel di tengah banyaknya persaingan usaha travel saat ini? Ya, luar biasa memang ya, sekarang dengan pemasaran online, Mhm. terus terang travel kami ini, eee, belum maksimal di online itu, ya Mhm. secara teknologi. Saya masih menjual nama saya sendiri karena, Mhm. jamaah sudah kenal, alhamdulillah rata-rata mereka setelah ikut di kami senang ya, Mhm. repeat order, alhamdulillah. Tetapi tantangannya memang, saya masih mencari orang yang mungkin di pemirsa yang, mendengar, siaran, Al-Markas ini, ya bisa menghubungi nanti ke Al-Markas nomor kami, Mhm. kalau ada anak-anak muda yang gesit, ya Iya, yang bisa lebih mengerti dunia, teknologi. teknologi, ya marketing secara online ini, sangat senang kami kalau bergabung. Mhm. Itu ada fasilitas-fasilitas insyaallah kami kasih, ya. Mmm. Yang penting mau, dipimpin dulu secara sebenarnya umrah itu apa, itu dulu yang Mhm. penting. Karena ini bukan bisnis pada umumnya, harus tahu dulu apa itu umrah. Kalau bisa ya umrah dulu. Tetapi, memang, eee, sudah banyak jamaah saya yang ngomong bahwa, Mhm. "Kenapa Pak Haji tidak dikembangkan ini?" Padahal Pak Haji punya kompetensi, maksudnya Pak Haji bisa dijual. Mhm. Apa, Pak Haji punya kompetensi lah untuk umrah ini. Ya Mhm. mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, memang latar belakang travel sebelum membikin travel sendiri, sudah cukup lama juga, sudah lebih 10 tahun bolak-balik Mekkah, Madinah, Mhm. ya saya tentu berterima kasih ke mereka mendukung itu, tetapi belum dipertemukan orang. Sudah pernah ada orang yang kita tapi tidak maksimal. Saya masih mencari ini, tetapi travel kami ini sudah ada perkembangan juga keluar Sulawesi Selatan, ada ke Mhm. Kendari, ada ke Lombok sekarang, ada ageng kita di sana, alhamdulillah. Kami kemarin baru 3 pekan pulang, Mhm. mereka senang semua, malah di sana sudah ada lagi mau mendaftar, karena dia Mhm. cerita bagaimana cara-cara kami membimbing, katanya luar biasa di sini, maka Pak Haji betul-betul kalau dibilang 24 jam perhatikan kita, sehingga mereka, dari sana pun sudah beritakan, padahal dia datang ragu-ragu di sini. Mhm. Katanya kita tidak apa, bagaimana di sana, siapa jemput ketika tiba di Makassar, ini kan dari Lombok. Iya, Tapi iya. alhamdulillah semua tim kami menjemput di malah terakhir, karena tidak ada pesawat yang langsung, bermalam di rumah lagi, itu Mhm. lagi bikin apa, tersendiri ya, kesan tersendiri ya, Mmm. kami akhirnya jadi akrab sudah seperti keluarga, alhamdulillah. Mmm. Dan, dunia umrah sebenarnya begitu, ketika kita sudah berumrah dengan satu rombongan, rombongan itu menjadi akrab di antara satu dengan yang lainnya, sudah seperti saudara. Karena mereka satu kamar berempat,
dan hari-hari sama-sama ke masjid, makan sama-sama, dan banyak yang belum pernah melakukan perjalanan sebelumnya. Jadi itu menjadi kesan tersendiri, ya istilahnya tak terlupakan. Ya, Mhm. jadi biasa di WA Group, ya alhamdulillah mereka masih saling komunikasi. Jadi Ya, banyak kesan dan cerita di balik bisnis, umrah ini ya, ya, Pak, ya? luar biasa, Iya. banyak sekali. Ya, tidak habis kalau mau dicerita, banyak sekali. Dan pada umumnya positif. Ya, Mmm, saya sendiri sangat bersyukur diizinkan oleh Allah membuat mhm travel mhm, ini. Dengan ini banyak sekali saudara, mhm, ya kemana-mana banyak saudara. Kadang-kadang saya jalan tiba-tiba ditegur dari belakang, ternyata jamaah saya. mhm, Alhamdulillah ini sesuatu yang luar biasa dan dalam Islam semestinya begitulah ajaran agama. mmm, Jadi ya innamal mu'minina ikhwah, semua orang Islam itu bersaudara. mhm, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu hanya takwanya orang. Jadi bukan mhm, dilihat apa dia posisinya, apa dia jabatannya. Maka ruhnya umrah, haji itu ketika orang bertalbiyah dalam apa namanya ini, pakaian ihram. mhm, Semua orang pakai pakaian sama, 2 helai kain yang tidak ada jahitannya. Di mhm, sanalah simbol kebersamaan itu. Luar biasa. Ketika dibaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan. Artinya apa? Semua hal ya yang ada di tanah air, mungkin ada rumah mewah, mobil mewah, ditinggalkan demi Engkau ya Allah. Dan disitulah kita dilihat bagaimana Allah ini betul-betul melihat hambanya datang ya karena merelakan semua, ditinggalkan semua. Sebenarnya kain ihram itu simbol kain kafan ya, mhm, tidak berjahit. Jadi sebenarnya nyawa pun direlakan. mhm, Kalau sudah haji umrah itu nyawa pun. Mungkin kadang-kadang saya cerita ke jamaah seperti itu, mereka merasa ada khawatir, tetapi saya bilang, ini sekedar ilmu saja, bahwa ketika orang berhaji, berumrah meninggal itu, maka dia, mendapatkan pahala sampai hari kiamat. mhm, Jadi luar biasa sebenarnya. Meskipun semua orang berumrah, berhaji maunya selamat pulang, iya, tetapi kalau qadarullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana dihembuskan napas terakhir, maka sesungguhnya itu di balik itu adalah kesenangan. mmm, Ya, karena orang berumrah, orang beribadah selama ini tujuan akhirnya itu pasti surga. Nah ini kalau pahala mengalir dari tidak tahu berapa tahun lagi, berapa ribu tahun lagi baru kiamat. iya. Bagaimana pahalanya besarnya? Nah, Pak Haji Alimuddin, dikabarkan bahwa pemerintah, Arab Saudi telah melarang penggunaan visa ziarah untuk haji dan umrah. Bagaimana, tanggapan Pak Haji Alimuddin terkait hal tersebut? ya, ini yang sangat fenomenal akhir-akhir Mhm, ini mhm, karena memang visa ziarah ini ya namanya ziarah. Ziarah ini ya kalau dalam bahasa Indonesia berkunjung. mhm, Kalau haji ini kan ada namanya visa haji memang ya, mhm, visa resmi. Nah, travel kami tidak melakukan visa ziarah, mhm, ya. Kemarin agen kami saja ada yang ikut travel di Jakarta, mhm, itu pakai visa ziarah, karena saya nggak mau. Saya bilang hubungan kita dengan Bapak ini kan sudah baik selama ini. Nanti kalau visa ziarah terus ada apa-apa, mhm, menjadi tidak enak nanti. mmm, Ya, begitu pulang, belum pulang sebenarnya, masih di sana saya tanya, mhm, "Gimana di situ, Pak, keadaannya?" "Waduh, Pak Haji jangan betul-betul jangan bikin itu, visa ziarah. Karena di sini kita seperti orang di penjara ini." mhm, Ya, ya, jadi sebenarnya itu kasihan dan yang paling penting sebenarnya dipahami, kenapa pemerintah Saudi ini membuat kuota. mhm, Ya, di setiap tahun ditentukan cuma sekian juta. Nah, iya, kalau kita ini mau berhaji tiba-tiba berangkat tanpa antri, mhm, itu pasti akan melanggar nanti. iya, Kenapa dilanggar? Karena kuotanya kan sudah cukup. Yang mau berangkat haji itu pasti harus menunggu dulu, bukan karena banyaknya uang bayar langsung berangkat. Ada pun yang langsung berangkat itu namanya visa furoda. Ya, tapi itu kuotanya juga sangat terbatas. iya, Nah, sekarang banyak yang menawarkan ini langsung berangkat, tidak antri. Wah, ini tidak masuk akal. mhm, Kenapa? Karena
orang berwukuf itu di waktu yang sama. Tidak mungkin eee, muat itu, ya. Mmm, Kenapa dibikin kuota? Karena sudah tidak muat. mmm, Jadi kalau, kita datang tiba-tiba, ya sebenarnya kita menzalimi orang. mhm, Menzalimi orang yang menunggu bertahun-tahun, ya. Kita datang tiba-tiba karena banyak uang, akhirnya, tempat wukufnya orang kita ambil. iya, Kalau menurut saya ini memang sudah jauh dari syariat agama. Maka mhm, saya sudah menyimpulkan travel kami tidak memakai visa ziarah itu karena, menzalimi orang, di akhirat juga nanti berat pertanggungjawabnya. Ya kalau misalnya, ya al-hajju Arafah, itu Rasulullah katakan. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf, berarti tidak ada haji. mhm, Bagaimana orang sudah membayar ratusan juta tidak berhaji? Apa nanti bagaimana pertanggungjawaban di beberapa malaikat itu? mmm, Ketika nanti, misal, ditanya, di mana dulu ini orang sudah bayar, sudah ini tidak haji ini?" Ya, itu berat pertanggungjawabannya. Jadi bukan hanya sekarang ini, kayak diperiksa polisi apa dan seterusnya, tetapi kalau saya pribadi ya di akhirat ya lebih berat lagi itu. iya, Karena semua semua latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti semua akan ditanyakan. Termasuk kalau kita melakukan seperti dalam hal ini berhaji, orang berhaji terus dia ndak wukuf, wah berarti tidak ada hajinya, tidak sah hajinya, ya, saya kira begitu. eee, terkait dengan bisnis Ihsan Aliwisata, Ya, Pak Haji Alimuddin saat ini, bisnis tersebut apakah sudah ada cabangnya di luar kota selain Makassar? ya, itu tadi alhamdulillah sudah ada di Kendari, Mhm, ada di, apa namanya, di Lombok dan di Bulukumba, mhm, ya. Karena kantor kami sebenarnya pusatnya di Goa, ya, mmm, di Goa. Jamaah sementara ini yang banyak dari Bulukumba, karena saya, lahir di sana, mmm, besar, sekolah di sana, ya. Jadi banyak keluarga teman yang ikut di kami alhamdulillah, mhm, ya. Jadi sudah ada cabang, tapi, ya yang mendengar siaran ini bisa kalau ada yang berminat, ya di mana saja, mhm, ya karena insya Allah kita profesional, kita mengetahui ini pekerjaan, mhm, ya. Karena tidak semua yang punya travel umrah ini mengetahui betul ini umrah. mhm, Ya, ada cuma pakai orang. Kalau kami alhamdulillah kami yang langsung, iya, ya. Kami langsung bimbing, kami langsung kasih manasik, alhamdulillah. Kami betul-betul mengetahui istilahnya pekerjaan ini, ya. Karena ini butuh ilmu, ya. Menghandle saja itu butuh ilmu, menghandle orang bagaimana ketika di bandara, bagaimana mau berbagi paspor, berbagi ID card, ada ilmunya itu, ya. mhm, Saya dulu ikut di teman itu. Ya, saya cuma waktu itu ndak bisa apa-apa karena saya hanya agen, tetapi cara membagi ID card saja kalang kabut, karena tidak mhm, ada kepemimpinan. mhm, Dia membagi itu saja ndak ada, ya itu tadi tidak ada kepemimpinan, mhm, ya, dan ndak ada suara. Itu kalau begitu nggak ada kepemimpinan, "Bapak, Ibu tolong didengar ya, saya mau bagi paspor." mmm, Itu mhm, ilmu menghandle orang. mhm, Kalau tidak ada ilmu seperti ini, makanya ada yang rebutan, "Mana saya punya mana saya punya." Karena ini yang mau membagi tidak ada kepemimpinan. Ibu iya, tidak usah baku rebut, karena mhm, bapak ibu semua punya. Kita duduk manis saja, nanti kami bagikan. Dan ini sering terjadi saya lihat, waktu kami belum punya travel sendiri. Tapi mmm, waktu itu saya tidak bisa ambil, tapi saya hanya dalam hati ketawa, kenapa begini? Karena saya lebih 10 tahun menghandle orang, mhm, orang turis. mhm, Kenapa begini jadinya ini, caranya tapi saya heran juga kenapa bisa banyak jamaahnya. Saya padahal masih sangat sangat, tradisional ini cara pengelolaannya, ya. Alhamdulillah kami betul-betul ya kalau ya mengertilah pekerjaan ini. Jadi pemirsa yang mau umrah ya bisa mendaftar di kami ya. Bisa ada nomor kami ada di Al-Markas ini, mhm, ya. Nanti, eee, insyaallah kalau mendaftar di kami, ya nanti bisa merasakan. Kalau sudah pernah berumrah di travel lain, nanti kita bisa merasakan, oh berbeda nanti di sana. Ya, ya insyaallah. Ya, karena kami mengetahui ini pekerjaan. Ya, iya. ya. Di bulan ini apakah ada promo Pak Haji, terkait dengan, umroh atau bahkan, saat ini kan ada, apa, festival di dalam di Masjid Al-Markas. Apakah ada juga promo khusus untuk acara ini? Ya, ada diskon khusus ya selama Mmm, pameran ini dan kami juga berlakukan kalau ada jamaah, mhm, macam satu keluarga 10 orang itu ada harga khusus lagi, bisa dibicarakan, gampang mhm, itu.
Karena sebenarnya kami ini, memang sangat senang untuk meng-handle orang. Jadi yang penting, kalau mau ya daftar saja, nanti kita pokoknya bagaimana bisa jadilah, supaya bisa merasakan bagaimana layanan kami sebenarnya, ya. Semuanya bisa dibicarakan ya karena, alhamdulillah saya ini sebagai owner, ya semua bisa diskusikan ya. Kalau mau dia tinggal ditanya di Radio Al Markas ini, nomor kami ada di sana bisa diskusi, bagaimana kalau ada seperti perusahaan mau berangkat atau keluarga besar mau berangkat, insya Allah di seluruh Indonesia bisa kita layani. Ya karena kita ada asosiasi. Asosiasi ini, semua ada jaringan di seluruh Indonesia, ya asosiasi travel umrah, asosiasi travel biasa ada, dan kami termasuk anggota di dalamnya, asosiasi itu. Jadi kami jaringan di seluruh Indonesia ada, ya. Iya, boleh juga Pak Haji dibagikan secara langsung untuk pendengar setia kami, terkait bagaimana cara jika ingin mendaftar di travel, Ihsan Ali Wisata. Ya gampang sekali, maaf ini, Iya. gampang sekali sebenarnya. Jadi, kalau mau daftar Mhm. tinggal, bawa KTP, Mhm. siapkan KTP, KK, dan Mhm. akte kelahiran atau ijazah sekolah. Mmm. Ya, ada bayar DP 3 juta, ya insya Mmm. Allah tinggal menunggu waktu kapan, tanggal berapa yang mau dipilih. Ya, karena pemberangkatan umrah itu butuh paspor. Mhm. Ya, paspor karena antar negara ya. Jadi syarat paspor itu tadi KTP, KK, akte kelahiran. Dan alhamdulillah kami siap melayani untuk itu. Ya, Mhm. jadi kami menemani ke asrama, ke apa? Ke eh, imigrasi, kantor Mhm. imigrasi ya, tempat mengurus paspor. Ya, sekarang ada 2, kalau di Makassar ada juga di Goa sekarang cabangnya, terus Mhm. ada di Dayak pusat. Ya, Mhm. semua serba dibantulah, ya Mhm. difasilitasi, beri kemudahan begitu. Mhm. Iya, jadi sahabat Almarkas jika ingin, mendaftar ke travel Ihsan Ali Wisata mungkin juga, dapat langsung ke kantor, travelnya langsung atau bisa juga langsung datang ke Masjid Al-Markas sebab, saat ini ada, kegiatan terkait dengan HAUL ke-20 Jenderal M. Yusof. Dan mungkin Pak Haji Alimuddin, ingin ada disampaikan sedikit terkait dengan bisnis, travel Ihsan Ali Wisata sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Oke, terima kasih. Jadi, kalau mau mendaftar ya sekarang ada pameran, kalau Mhm. di pintu gerbang utama ini tempat ambil sendal sebelah kiri ya nomor 2 kami punya tempat di sana, atau kantor kami di belakang Stadion Kaligoa Mhm. di Palangga, bisa di sana, itu blok, perumahan Kaligoa blok C1 nomor 3. Ada Mhm. 2 di C1 nomor 1 juga. Ya alhamdulillah jadi di sana, kantor kami itu sudah milik sendiri, Mhm. ya bukan, hanya dikontrak dan kadang-kadang ada ya orang kontrak hanya bikin pakai murah terus Mhm. banyak mendaftar, setelah itu menghilang. Iya. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah terpercaya di sana ya. Di sana juga kami, saya sebagai pengurus di masjid. Jadi Mmm. ya cukup dikenal lah di alhamdulillah di kompleks kami itu. Jadi travel kami ini ya belum lama ya, belum Mhm. seperti travel pada umumnya yang sudah puluhan tahun, tetapi insya Allah kami juga ada kompetensi ya. Mhm. Jadi kami ada kompetensi, dengan latar belakang memang, guide berpuluh tahun baru mendiri travel, saya sangat merasakan, bagaimana bisa mengurus ini, orang bepergian ini, artinya kita memiliki ilmunya untuk itu, karena kita Mhm. sudah ada pengalaman jauh sebelumnya, alhamdulillah. Jadi bagi pemirsa yang ingin menjadi, apa namanya, semacam agen atau Mhm. cabang, itu Mhm. kita buka kesempatan ya, silakan hubungi nomor di sini, ya kalau sebut-sebutkan 082 Mhm. 3184 82 872 ya, Mhm. 082 3184 82 872. Nah, itu bisa langsung, itu nomor saya, bisa langsung dihubungin dari, ya bisa diskusi lah di mana-mana ya, insyaallah. Saya kira itu barangkali. Terima kasih atas, Radio Markas diberi kesempatan untuk podcast hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak Haji Alimuddin selaku Direktur Utama Travel
Travel Umroh Ihsan Aliwisata atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi terkait dengan, travel umrah. Dan baiklah sahabat Al-Markas, sampai di sini perjumpaan kita di siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan program yang berbeda dan informasi yang berbeda tentunya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.